Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang lihat al-hadits tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammadu akbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak qala fa akhbirni anis saa'ah qala mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha antalidal amatu rabb qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan qala summa talaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslimun. Lihat hadisnya di halaman 11 juga dari Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan juga karena sama dengan hadis pertama ya, dari Umar juga. Ia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Nah, laki-laki di sini diberikan catatan yaitu Jibril. Laki-laki yang hadir di sini dalam wujud manusia adalah Jibril. Pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Rasulullah SAW. Lalu ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Berarti dekat dengan Nabi. Lalu laki-laki itu berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami merasa heran kepadanya. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Meskipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia itu melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang ditanya. Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad. Tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Yang bertanya siapa? Jibril. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, fakir, dan penggembala kambing saling berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Lalu aku Umar diam beberapa lama, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tadi bertanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah malaikat Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Sekarang catat. Ada kosakatanya saya sudah terangkan tadi di dalam terjemahan. Ada satu laki-laki yang hadir, siapa tadi? Jibril. Ada istilah amaratiha, tanda-tanda kiamat. Ada istilah di situ amaratiha. Fa akhbirni an amaratiha. Terus ada situ istilah al-ammah. Al-ammah itu budak. Terus ada istilah robbataha.
Robataha itu tuannya, majikannya. Ada di situ istilah orang miskin tadi, hufatal uratal alah. Hufah itu tidak ada alas kaki, urah itu tidak pakai pakaian, alah itu orang fakir. Ri'a asyah, asyah kambing, berarti ri'a penggembala, berarti penggembala kambing. Terus falabistu maliya, aku diam dalam waktu lama. Nah sekarang yang penting faedah hadis. 1. Hadis ini disebut ummu sunnah. Artinya induknya Islam. Jadi pokok-pokok Islam ada dalam hadis Jibril ini. Nah, jadi biasa disebut hadis Jibril ya. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi. 2. Islam dan iman itu berbeda. Islam dan iman itu berbeda. Islam itu amalan lahiriah, iman itu amalan batin. Islam itu amalan lahiriah, iman itu amalan batin. Namun kalau Islam dan iman disebutkan terpisah, maka maksud keduanya itu sama. Islam dan iman disebut secara terpisah, maka maksudnya itu sama. Nah, di luar ini ada kaidah dalam istilah para ulama, idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika disebut berbarengan maka maksudnya berbeda, kalau disebutkan terpisah maka maksudnya sama. Itu contohnya istilah Islam dan iman. Kalau Islam dan iman sebutkan satu hadis, berarti Islam sendiri, iman sendiri. Maka kalau jenengan lihat di sini, Islam itu amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau iman, amalan batin, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Amalan batin. Nah, terus faedah ketiga. Tingkatan paling tinggi seorang hamba berinteraksi dengan Allah disebut ihsan. Disebut apa? Ihsan. Ihsan sendiri ada 2 tingkatan. Ihsan sendiri ada 2 tingkatan. Pertama, tingkatan tolab. Tolab. Yaitu sama dengan berharap. Tingkatan tolab, yaitu sama dengan berharap. Bentuknya adalah anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nya itu siapa? Allah. Kalau kalimatnya seakan-akan itu berarti tidak lihat Allah langsung. Jangan dibayangkan nanti bentuknya gini, nggak boleh. Ya, nggak boleh Allah itu ditakyif, ya disebutkan bagaimananya gitu, nggak boleh. Nggak boleh ada takyif, nggak boleh ada tasybih, penyerupan dengan makhluk, nggak boleh. Pokoknya yakin Allah itu melihatmu gitu. Yakin untuk engkau itu melihatnya. Terus yang kedua tingkatan harb, HRB, HARB, 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 yaitu takut. Bentuknya, ingatlah Allah melihatmu. Ingatlah Allah itu melihatmu. Mu siapa mu?
Kamu manusia. Satu tingkatan tolab, satu tingkatan harf. Para ulama katakan, beri catatan lagi, tingkatan tolab lebih tinggi dari tingkatan harf. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya, itu tingkatannya lebih tinggi daripada engkau. Ingatlah Allah melihatmu, lebih tinggi yang pertama. Yang rugi adalah jika dua tingkatan tadi tidak bisa dicapai. Yang rugi adalah kalau dua tingkatan tadi tidak bisa tercapai. Terus yang keempat faedahnya, malaikat bisa berada dalam bentuk manusia. Malaikat bisa berada dalam bentuk manusia. Tadi kan Jibril datang kan? Rajulun syadidun bayadis thiyab. Dia itu pakai baju yang putih, sawadis sa'ar. Rambutnya itu hitam, wujud manusia. Terus faedah kelima, hendaklah berakhlak yang baik ketika berada di hadapan guru yang mengajarkan ilmu. Hendaklah berakhlak yang baik. Ketika apa tadi? Berada di hadapan guru yang mengajarkan ilmu. Tenang, gak ribut gitu. Menghormati ketika bicara, tidak dipotong gitu. Itu adab dalam belajar atau thalabul ilmi. Terus yang keenam, kiamat punya tanda-tanda. Dan yang mengetahui kapan datangnya kiamat hanyalah Allah. Kiamat punya tanda-tanda. Dan yang mengetahui kapan datangnya kiamat hanyalah Allah. Hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya juga muncul, nanti Allah yang tentukan. Nanti Imam Mahdi, ada lagi Nabi Isa turun, ada lagi Dajjal itu keluar. Yang tentukan itu Allah nantinya. Nggak bisa diprediksikan itu kapan ya untuk keluar tadi. Mau bilang 2020, mau bilang berapa, nggak boleh. Haknya Allah di situ. Mau bilang umur umat Islam itu sampai tahun 1500 tidak lebih daripada itu lancang, itu nggak boleh. Melanggar hadis ini. Terus nomor 7. Di antara maksud seorang budak, di antara maksud seorang budak melahirkan majikannya adalah banyaknya bentuk kedurhakaan anak pada orang tuanya. Kedurhakaan anak pada orang tuanya. Sampai-sampai anak memperlakukan ibunya layaknya pembantu. Nah, sini kata Syekh Abdul Al-Furai, dikatakan ini sudah kita saksikan saat ini, sudah nyata. Dan banyak terjadi. Karenanya kata beliau, hati-hatilah jangan sampai kita menjadi bagian dari tanda kiamat tadi. Maksudnya apa? Jangan sampai jadi anak durhaka.
Karena bagian dari tanda kiamat itu. Terus kaidah dari hadis, kesimpulan lagi kaidah dari hadis. Kalau tadi faedah hadis, kaidah dari hadis 1. Perkataan wallahu a'lam punya maksud. Apa wallahu a'lam? Artinya apa? Allah yang lebih tahu kan, punya maksud. Ar-rif'ah bukan as-sakat. Maksudnya punya maksud mengangkat ketidakketahuan kita. Bukan menggugurkan kebodohan kita. Kita masih tetap apa? Bodoh. Iya kan? Di wallahu alam itu bukan maksudnya, saya ini nggak bodoh lagi nih. Tetap bodoh kamu. Cuma untuk masalah ini kita wallahu alam, sebut wallahu alam untuk mengangkat ketidaktahuan kita. Artinya kita tidak tahu. Maka jangan jadi orang sok tahu. Terus kaidah kedua, kaidah dari hadis yang kedua, al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang jadi sebab seperti orang yang berbuat langsung. Al-mutasabbib kal mubashir. Orang yang jadi sebab seperti orang yang berbuat langsung. Coba lihat tadi. Yang tadi ngajarkan Islam, iman, ihsan siapa? Jibril atau Nabi Muhammad? Siapa yang ngajarkan? Tadi Nabi Muhammad itu katakan dia yang datang itu Jibril. Tahukah kamu tadi siapa yang datang? Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu datang pada kalian untuk mengajarkan agama pada kalian. Siapa yang jawab? Nabi Muhammad. Berarti seharusnya siapa yang ngajar berarti? Jibril apa Nabi Muhammad? Yang jawab siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang jadi sebab siapa? Jibril. Iya kan? Maka Jibril itu jadi sebab. Seperti dia ngajarkan langsung. Padahal yang jawab siapa? Nabi Muhammad. Maka orang yang jadi sebab juga terhitung seperti orang yang ngajarkan langsung. Maka kadang ada yang ngaji tanya pada ustadz, dia cuma jadi sebab saja supaya yang lain tahu. Yang penting nggak ngompor-ngompori. Ustadz ini teman saya ini di sebelah ini perokok nih ustadz, buat bilangin dia, kamu bikin masalah nanti. Ya, tanya-tanya saja gitu, nggak usah bilang ini ustadz teman saya ini pas samping saya ini perokok berat. Kamu singgung dia langsung. Ya, tanya biasa, hukumnya apa gitu, sudah. Maka orang yang jadi sebab itu seperti orang yang berbuat langsung. Maka ada pahala untuk orang yang jadi sebab seperti ini. Ya, misalnya dia sakit, gak bisa datang pengajian. Namun dia ngajak temannya, sudah kamu berangkat saja ngaji. Ayo ngaji hadis arba'in sana. Dia gak berangkat, sakit dia. Jadi sebab gak dia? Jadi sebab, dapat pahala juga situ karena jadi sebab. Ya, dia bisa jadi ngajak terus punya kendaraan lagi, ngajak temannya, jadi sebab juga dapat pahala lagi di situ. Maka kaidahnya tadi al-mutasabbib kal mubashir. Maka Jibril tadi jadi sebab diajarkan 3 hal tadi. Wallahu a'lam. Break 1 menit.